satu tujuan, tanpa ragu melangkah dengan penuh semangat. Hari-hari ku lalui, kaki melangkah pasti, dengan satu tujuan dan segala keteguhan. Untuk raih kebahagiaan yang sejati kan ku dapat darimu, Kau Tuhanku. Tanpa ragu melangkah dengan penuh semangat, untuk raih kebahagiaan yang sejati, kan ku dapat darimu, Kau Tuhanku. Hari-hari ku lalui, kaki melangkah pasti, dengan satu tujuan dan segala keteguhan, tanpa ragu melangkah dengan penuh semangat, untuk raih kebahagiaan yang sejati kan ku dapat darimu, Kau Tuhanku. Untuk raih kebahagiaan yang sejati, kan ku dapat darimu, Kau Tuhanku. Hari-hari ku lalui, kaki melangkah pasti, dengan satu tujuan dan segala keteguhan, tanpa ragu melangkah dengan penuh semangat untuk raih kebahagiaan. Jumpa kembali di MTD Journey Vision of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan temanya hidup dalam hadirat Tuhan adalah hidup bergaul dengan hidupkan roh Tuhan dan dalam firman-Nya. Dilandasi dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1-22 dan kitab Ibrani pasal 9 ayat 11-28 teman. Maksud dari tema tersebut teman, hidup di dalam hadirat Tuhan itu sangat relatif teman-teman. Jadi hidup di dalam hadirat Tuhan yang sebenarnya itu bagaimana kita hidup bersama Tuhan dalam keseharian kita, ya selalu bergaul bersama Tuhan teman. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berintim, bagaimana kita berkomunikasi, berdialog gitu dengan Tuhan secara rutin teman-teman. Nah cuman di sini banyak disalahartikan dalam realita di lapangan teman oleh orang dunia dan orang yang berkeyakinan bahwa hadirat Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu hadir apabila kita ada di dalam tempat ibadah gitu. Apabila kita sedang berdoa, apabila kita sedang melakukan pujian penyembahan gitu. Jadi dibatas-batasin, dipetak-petakin ya secara
pikiran perasaan kita saja teman, secara jiwa kita saja. Jadi ini yang bahaya teman. Bahkan ada beberapa mentor rohani kita, rohaniawan kita yang membimbing kita itu seperti itu teman-teman. Bukannya bagaimana menyadarkan bahwa hadirat Tuhan itu harus hadir apabila memang terjadi interaksi, terjadi pergaulan, terjadi keintiman, terjadi dialog gitu antara kita dengan Tuhan Allah gitu. Jadi tidak bisa kita berbicara hadirat Tuhan datang, kehadiran Tuhan datang gitu. Itu hanya dibatasi oleh ya tata krama saja teman. Tata krama agama, tata krama liturgi gitu, tata krama ya bentuk-bentuk yang diciptakan oleh manusia itu teman-teman. Kalau cerita bentuk-bentuk yang liturgi atau tata krama beragama itu kan yang menciptakan manusia teman-teman. Jadi kembali lagi kita mesti lihat dari dasarnya gitu. Kita harus mempunyai pengertian bahwa yang namanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memang paling istimewa teman. Karena beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan memiliki 3 unsur, baik tubuh, jiwa, dan roh, itu hanya manusia teman-teman. Di luar manusia tidak ada makhluk yang memiliki 3 unsur itu gitu. Tetapi orang dunia, orang berkeyakinan, bahkan iblis gitu, seseorang mengarahkan orang dunia dan berkeyakinan itu ya manusia itu hanya terdiri dari 2 unsur saja teman-teman, tubuh dan jiwa. Rohnya ditinggal teman-teman. Nah kalau kita cuma punya 2 unsur, tubuh dan jiwa, timbul teman. Jadi akhirnya bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan itu ya hanya dari sisi tubuh dan jiwa saja teman-teman. Kalau hanya dengan tubuh dan jiwa ya tidak aneh apabila manusia atau orang punya keyakinan ya akan terjebak dengan maksud iblis. Ya hanya hadirat Tuhan itu hadir dalam bentuk terkait dengan tubuh, yang bentuk-bentuk tata krama beragama, tata krama berliturgi gitu, yang berkaitan dengan terkait dengan tubuh gitu, dan juga yang terkait dengan jiwa gitu ya, dengan perasaan kan, dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya manusia sendiri gitu. Nah unsur tubuh jiwa ini dominan, akhirnya roh ini tidak dibangkitkan teman. Nah waktu roh ini tidak dibangkitkan ya kita tidak bisa gitu masuk ke dalam hadirat atau kita menunggu kehadiran Tuhan di dalam kita, nggak bisa teman. Karena Tuhan itu dasarnya Tuhan adalah roh gitu. Nah Tuhan telah ciptakan kita ada unsur ketiga yang berbentuk roh gitu di dalam kita, di mana roh kita itu adalah baitnya roh Tuhan teman-teman. Jadi Tuhan sudah memberikan rohnya Tuhan di dalam kita teman-teman dari awalnya. Masalahnya kita yang kadang-kadang tidak mengenal, tidak mengerti gitu bahwa yang namanya roh Tuhan itu ada dan roh Tuhan itu harusnya dihidupkan teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang meleset teman-teman, yang tidak terjadi. Nah ini yang mesti kita mau belajar mengenal lebih gitu, lebih dalam lagi akan firman Tuhan, mau belajar lagi lebih mampu mengerti teman-teman akan firman Tuhan, sehingga kita nanti mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi pagi ini bahwa hidup dalam hadirat Tuhan itu jangan dipersepsikan seperti orang dunia, orang berkeyakinan pada umumnya teman-teman. Itu adalah satu triki gitu, satu perbuatan dari iblis yang bagaimana untuk bisa yang namanya orang dunia dan orang keyakinan itu jadi tersesat teman, tersesat dengan ya pengertiannya yang dari pikiran, perasaan, kehendak si manusia itu sendiri teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa hadirat Tuhan itu akan bisa hidup, akan bisa hadir apabila memang kita bergaul dengan Tuhan secara pribadi di dalam firman Tuhan itu. Nah cara bergaulnya bagaimana? Yang menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi tidak dibatasi oleh yang namanya nanti kalau hari Minggu misalnya kita baru masuk ke dalam hadiratnya Tuhan karena ada tempat suci. Nanti orang teman-teman atau keluarga yang di Muslim juga mikirnya gitu. Nah cuman hari Jumat nanti masuk dalam masjid baru ketemu dengan hadirat Tuhan yang dipikir rasakan oleh manusia itu gitu. Begitupun juga mungkin untuk agama-agama lain yang mungkin kalau saya nggak salah tangkap gitu, yang namanya ada juga agama yang menganggap misalnya tanggal 1
Chinese, tanggal 15 Chinese itu adalah hari sucinya gitu. Nah nanti jadi akhirnya cuma dalam hari-hari suci tanggal 1 dan tanggal 15 Chinese itu yang dianggap bahwa itu ada hadirat Tuhan gitu. Itu satu. Kedua, waktu berdoa, waktu kita berdoa seolah ada kesan bahwa itu ada hadirat Tuhan gitu. Dan yang ketiga biasanya pujian penyembahan gitu. Masing-masing ada pujian penyembahan dan biasanya dianggapnya begitu. Setiap ada pujian penyembahan dianggapnya hadirat Tuhan hadir. Padahal hadirat Tuhan itu harus hadir ya kalau kita hidup dalam sehari 24 jam. Hadirat Tuhan itu harus hadir 24 jam teman. Bukan berarti hanya beberapa jam dari itu. Nah kalau kita petak-petakin misalnya dengan cara-cara hadirat Tuhan hadir itu dengan hari suci atau yang namanya doa atau pujian penyembahan, berapa lama gitu? Yang namanya hari suci aja dalam sehari paling acaranya, liturginya paling 1,5 jam, ya 2 jam mungkin, paling maksimal gitu. Itu aja nggak tiap hari. Ya kedua, apabila kita doa itu berapa menit gitu. Ya kalaupun kita berdoa tidak hanya sekali, beberapa kali gitu, ya tetap aja gitu. Tetap aja misalnya harus dihitung secara totalnya nggak mungkin 24 jam gitu. Kalaupun kita ada pujian penyembahan, dianggap ada hadirat Tuhan hadir, sama saja teman-teman, tidak bisa 24 jam. Jadi ya masalah kita hadir di dalam tempat suci kita, tempat ibadah kita istilahnya berdoa rutin yang harian, kita pujian penyembahan, ya itu nggak ada salahnya teman-teman. Tapi kan tetap kita juga harus menghidupkan sisa waktu itu bagaimana supaya hadirat Tuhan tetap hadir di dalam kita. Jadi 24 jam itu harus kita lakukan semua, termasuk dengan yang tadi, yang 3 jenis tadi kan. Bagaimana kita beribadah di tempat ibadah kita, bagaimana kita berdoa di luar tempat ibadah kita, bagaimana kita pujian penyembahan di luar tempat ibadah kita, ya itu kita lakukan benar. Tapi tetap totalnya bisa nggak sih kita berjuang bahwa hadirat Tuhan itu harus bisa 24 jam dalam kehidupan kita, seperti halnya dalam tarikan napas kita gitu teman-teman. Yaitu mau nggak mau harus melibatkan Tuhan di setiap saat. Nah, untuk bisa menghidupkan Tuhan di setiap saat, Tuhan kan sudah ajar kita bahwa zaman kita sekarang ya berdoa itu bukan seperti zamannya dulu, zamannya sebelum ada Muslim dan Nasrani gitu, zamannya Yahudi. Zaman Yahudi cuma berdoa itu yang mencari tempat kan, tempat khusus untuk berdoa baru bisa hadirat Tuhan hadir gitu. Tapi kan Tuhan sudah zamannya kita kan sudah memperbarui itu semua gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa berdoa 24 jam itu dalam arti kata ya apabila kita ada di dalam hadirat Tuhan 24 jam itu apabila kita menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita teman-teman. Jadi kita tidak mengenal batas ruang dan kita tidak mengenal batas waktu. Kita tidak bisa tidak dibatasi oleh ruang yang harus ketemu hadirat Tuhan apabila di tempat ibadah, ya harus di tempat kita berdoa, harus jam-jam tertentu. Itu kan ada batas ruang dan waktu teman-teman yang membatasi itu gitu. Harus hari-hari tertentu. Itu kan batas waktu gitu. Nah, tapi kalau dengan pengertian yang baru gitu bahwa yang namanya bagaimana cara menghadirkan hadirat Tuhan itu dengan cara baru, yaitu dengan melalui roh Tuhan dan firman Tuhan itu, ya akhirnya kita bisa setiap saat teman. 24 jam itu kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini yang perlu kita camkan ini teman-teman. Jadi kita jangan sampai seolah-olah merasa cukup apabila kita sudah melakukan ibadah di tempat ibadah, ya kita sudah berdoa ya dengan kusuk di luar tempat ibadah, tapi mungkin bagi yang Nasrani ada yang 3 kali, mungkin bagi yang Muslim bisa 5 kali, mungkin bagi yang mungkin di luar Muslim dan Nasrani mungkin ada yang pagi dan sore mungkin sebelum berangkat kerja dan pulang kerja gitu. Ya bisa seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali ragamnya, cuman ya kembali lagi bahwa ya kita parameternya jangan berhenti cuma di situ teman-teman. Ya berdoa seperti itu baik gitu, bukan tidak baik saja gitu. Tapi ya pujian penyembah pun baik saja gitu. Tapi kan tidak cukup teman-teman. Jadi kembali lagi Tuhan sudah ajarkan untuk zamannya
kita sekarang, ya bagaimana caranya berdoa itu, ya bagaimana supaya kita setiap saat masuk dalam hadirat Tuhan itu, ya selama 24 jam dengan cara menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu, dan dilandasi oleh firman-firman Tuhan, teman. Jadi kehidupan kita terus akan setiap saat bergaul gitu, berintim gitu, berdialog, berinteraksi gitu, ya selalu dengan Tuhan, teman. Maksud dari temanya seperti itu, teman-teman. Tapi ini landasan kitab Kejadian pasal 6 ayat 122 dan kitab Ibrani pasal 9 ayat 11-28. Coba saya bacakan dulu, teman-teman, supaya bisa lebih jelas gitu. Kejadian pasal 6, coba teman-teman cari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya 1-22, teman-teman. Judulnya kejahatan manusia, perikopnya judulnya itu kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja disukai mereka. Nah, ini kalau teman-teman simak ayat 1 dan 2, teman-teman, di sini akan terjadi perbedaan. Mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, ini istilahnya orang yang tidak hidup dengan hidup dengan menerima Tuhan Allah dan dalam perintah dan peraturan firman Allah, yang disebutnya anak-anak dunia, teman-teman. Tapi kalau cerita anak-anak Allah adalah anak-anak yang dari keturunan yang memang sudah hidup di dalam Tuhan Allah, dan coba ngitapin. Waktu itu kan ada kitab Yahudi, teman. Jadi yang ngikutin kitab Yahudi itu yang disebut anak-anak Allah. Tapi kalau kita sambung zaman sekarang, setelah kitab Yahudi kan lahir kitab Nasrani, teman, yang Alkitab itu. Nah, setelah itu lahir lagi kitab Muslim yang Al-Quran itu. Ya, kita berarti kalau dari versi kitab Yahudi, ya kita juga tetap, teman, anak-anak yang Tuhan Allah gitu. Kategorinya seperti itu gitu. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Nah, ini juga teman-teman camkan ya di dalam kitab Kejadian pasal 6, istilahnya ayat 6 dan pasal 3. Kita di sini tahu, teman-teman, bahwa umur manusia itu ya akan 120 tahun. 120 tahun saja. Nah, ini yang saya sering katakan kalau di firman Tuhan, ya Tuhan katakan bahwa umur kita 70-80 tahun. Tapi kalau cerita di kitab Kejadian pasal 6 ayat 3 ini dinyatakan bahwa umur manusia itu sebenarnya 120 tahun gitu. Jadi jarang, tidak ada firman Tuhan katakan umur manusia di atas 120 tahun itu tidak ada gitu. Jadi batasannya ternyata 70-80 tahun itu apakah rata-rata gitu. Rata-rata dari umur 0 sampai 120 tahun, sehingga rata-ratanya 70-80 tahun gitu. Karena di Kejadian pasal 6 ayat 3 ini dikatakan umur manusia sebenarnya bisa nyampe 120 tahun gitu. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Tuh, jadi di sini kan ada terjadi dua, anak-anak Allah dan anak-anak manusia gitu. Kalau anak-anak Allah adalah anak-anak yang sudah terima Tuhan Allah dan ya mengikuti perintah peraturan kitab Yahudi itu, teman, pada waktu itu loh. Jadi di waktu kita sekarang ya berarti siapa yang mengikuti perintah peraturan firman Tuhan di Alkitab bagi Nasrani, atau yang melakukan firman Tuhan di Al-Quran, yaitu kategori bagi orang Yahudi. Ya seolah-olah kita ini anak Allah, teman, yang tidak di dalam menerima Tuhan Allah dan hidup dalam firman Tuhan Allah. Disebutnya anak manusia, teman, bukan anak-anak Allah tapi anak-anak manusia gitu. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan gitu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara,
sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ini bagi sebagian teman-teman kita, teman-teman, ada asumsi bahwa Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu tidak bisa keras, Tuhan itu tidak bisa tegas gitu. Nah, kalau kita menyimak apa yang dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7, teman-teman. Ini kan terbukti bahwa Tuhan itu kan bukan selembek itu gitu. Yang bukan Tuhan itu tidak ada ketegasan, tidak ada kekerasan gitu. Jadi ada saatnya Tuhan itu bisa bertindak keras dan tegas, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman yang belum mengerti, belum mengerti bahwa Tuhan itu bisa tegas dan keras gitu. Ya ini harus sadar gitu bahwa Tuhan itu bisa begitu. Bahkan zamannya Nuh, teman-teman, yang disisakan hidup itu cuma keluarga Nuh aja. Nuh dengan istrinya, dengan 3 anaknya dan 3 mantunya. Cuman itu saja, teman. Tidak ada manusia yang diselamatkan Tuhan yang lainnya. Nah, kalau bicara Tuhan sampai bisa bertindak seperti ini, apakah bukan Tuhan kita itu bisa keras gitu? Apakah Tuhan kita itu bukan nggak bisa harus tegas gitu? Kan buktinya begini kok. Ya, kenapa diasumsi orang-orang yang berkeyakinan, orang yang kurang mengenal pribadi Tuhan dengan benar, kurang mengenal firman Tuhan dengan benar, orang yang berkeyakinan dan orang dunia, kok malah kejebak seolah ada kesan Tuhan itu baik, tidak mungkin mengeraskan kita, tidak mungkin menegaskan kita. Nah, ini yang teman-teman harus sadar. Jadi Tuhan itu memang maha baik gitu. Ya, selama kita hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan, selama kita hidup melakukan firman Tuhan, selama kita taat melakukan jadi perintah dan peraturan Tuhan gitu. Ya, Tuhan maha baik gitu. Tapi kembali lagi, kalau seandainya kita menyimpang dari apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, ya Tuhan pasti bertindak tegas dan keras gitu, supaya kita jangan sampai masuk ke dalam dosa gitu. Karena kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya kategorikan berbuat dosa, teman-teman. Nah, dosa itu kan akan berujung ke neraka. Neraka itu adalah kebinasaan kekal. Dan Tuhan kan pasti tidak mau gitu manusia bisa masuk ke dalam neraka, tidak ketemu Tuhan, malah mendapatkan kebinasaan kekal. Yang Tuhan mau kan bagaimana manusia ini mendapatkan keselamatan kekal, teman-teman. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal. Bagaimana menjadi warga surga gitu yang kekal, ya, atau menjadi keluarga Tuhan di dalam surga yang kekal juga, teman-teman. Jadi parameter Tuhan itu selalu berbicara dari dasar kekekalan. Nah, sedangkan manusia dan iblis dan orang dunia, orang keyakinan, bahkan iblis itu bicarakan selalu membawa sisi dari sisi duniawi gitu. Duniawi ada bukan kekekalan tapi kefanaan gitu. Nah, ini yang Tuhan terus meneruskan mengajar kita untuk bisa sadar bahwa kita ini Tuhan kehendaki masuk ke dalam kekekalan, bukan ke dalam kefanaan gitu. Nah, kefanaan itu akan ditinggalkan berapa lama? Ya tadi, ya rata-rata 70-80 tahun, tapi yang terpanjang 120 tahun. Nah, kita yang kena kategori yang mana gitu, yaitu relatif, teman. Tuhan yang tahu gitu, itu privilege-nya Tuhan, haknya Tuhan gitu. Cuman yang jelas, jadi kalau kita petak-petakin umur kita, standar umur rata-rata 70-80 tahun. Tapi kan ada yang juga di bawah 70 tahun, teman-teman. Tapi sebaliknya ada juga yang di atas 80 tahun. Dan yang di atas 80 tahun, jaraknya itu adalah maksimal 120 tahun. Firman Tuhan tadi di kitab Kejadian 6 ayat 3 itu katakan begitu. Maksimalnya 120 tahun. Nah, berapa minimalnya di bawah 70? Ya begitu bayi lahir langsung meninggal juga ada, teman-teman. Ada yang meninggal di dalam kandungan juga ada gitu. Yaitu umurnya gitu. Jadi belum setahun pun bisa meninggal, teman-teman. Jadi umur minus setahun bisa meninggal, ya rata-rata 70-80, tapi maksimal 120. Nah, ini yang disebut umur panjang itu ya ini, teman-teman. Bagaimana kita bisa mencapai umur panjang, ya nyampe 120 tahun ini gitu. Ya kalau kita bicara 70-80 tahun sih bukan umur panjang, ya rata-rata yang memang segitu gitu. Kategori umur panjang ya sampai 120 tahun. Itu bagi yang percaya loh, bagi yang tahu, bagi yang tahu dan mengerti bahwa ada parameter Tuhan seperti macam ini. Ya seperti kita Kejadian pasal 6 ayat 3 ini yang menyatakan bahwa umur itu bisa 20 tahun. Jadi teman-teman harus sadar bahwa
Tuhan itu seperti itu dan Tuhan itu bisa tegas dan keras. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi jangan dibayangkan Tuhan itu lembek, Tuhan itu baik gitu, maha pemurah, maha pengampun. Lah akhirnya kapan kita bisa bertobatnya gitu? Kapan kita bisa berubah masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa taat melakukan firman Tuhan kalau pola pikirnya kita diracuni oleh pengertian yang salah? Ya mungkin dari iblis juga teman-teman. Bisa dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri yang ngawur gitu. Tapi bisa juga memang iblis mempertahankan pemikiran perasaan seperti itu gitu. Ya di dalam si manusia yang tidak mengenal, tidak mengerti akan Tuhan ini teman-teman. Tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan ini. Makanya kan bahaya sekali teman apabila kita tidak mempunyai dasar pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Ya kita akan terjebak oleh kita sendiri gitu. Karena kita tidak mengenal, tidak mengerti, terjebak oleh teman rohani kita juga bisa, yang terjebak oleh mentor rohani kita, terjebak oleh rohaniawan kita, bisa juga terjebak karena iblis teman-teman. Jadi teman-teman mesti hati-hati tuh. Banyak sekali jebakan-jebakan yang akan bisa kita sesat daripada apa yang Tuhan rancangkan kehendaki, Tuhan perintah peratukan kepada kita. Itu minimal ada 5 dan kalau saya urai gitu ya. Ada cerita tersesat karena memang kitanya pribadi tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Tersesat karena teman rohani kita teman-teman, karena teman rohani kita yang ngawur ngomongnya gitu. Bisa juga tersesat karena mentor rohani kita yang Tuhan sering katakan ini seperti gembala domba, kok seperti serigala gitu. Begitupun dengan rohaniawan kita gitu. Tapi yang terakhir, yang kelima adalah bisa juga dari iblis gitu. Memang iblis yang mengarahkan kita untuk bisa tersesat. Cuman yang zaman itu jadi Tuhan buktikan bahwa Tuhan Allah itu marah besar gitu, menyesal, dan akhirnya bumi dihancurkan semua teman. Yang diselamatkan cuma keluarganya Nuh tadi. Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya, plus yang itu binatang, hewan, segala burung-burung itu yang diselamatkan itu 1 bahtera yang dibuat oleh Nuh, yang diperintahkan Tuhan itu gitu. Jadi dasarnya itu teman-teman. Nah kalau saya coba tambahin juga riwayat Nabi Nuhnya gitu, ada di pasal ayat 9 sampai 22. Coba saya baca cepat aja biar teman-teman bisa nangkep. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercerai di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah ini yang di temanya saya ambil, bergaul itu maksudnya gitu. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul bagaimana? Tahu yang namanya Tuhan Allah kan roh gitu. Yang bergaul ya tadi kan bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam pribadinya. Rohnya si Nabi Nuh itu gitu. Ya ini yang kita mesti tiru Nabi Nuh begitu. Bergaul dengan Allah itu istilahnya menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam rohnya kita. Waktu zamannya Nuh menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam rohnya Nabi Nuh gitu. Itu sama aja teman-teman. Jadi dia bergaul dengan Tuhan dengan akrab gitu. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar gitu. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Coba teman-teman bayangin, berarti gara-gara kesel
akhirnya semua makhluk dibunuh kok, yang dibinasakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan yang teman-teman yang salah pengertian, salah pengenalan akan Tuhan itu berasumsi Tuhan itu baik, tidak mungkin membinasakan. Yang buktinya di cerita ini sudah dibinasakan semua kok, selain keluarganya Nuh gitu. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata yang di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, ini cerita kitab Kejadian pasal 6 tersebut, teman-teman, yang bercerita tentang bahwa Tuhan itu bisa keras dan tegas, teman-teman. Jadi jangan ada asumsi bahwa Tuhan itu lembek, baik, nggak pernah melakukan seperti itu. Salah besar, teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut aja, teman-teman, dengan kitab Ibrani pasal 9 supaya cepat bisa masuk ke draft gitu. Kitab Ibrani pasal 9, teman-teman, ayatnya 11 sampai 28, teman-teman. Ayatnya 11 sampai 28, perikopnya, teman-teman, Nabi Isa adalah pengantara dari perjanjian yang baru gitu. Jadi Nabi Isa adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Nabi Isa telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia selalu mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Nabi Isa yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ini bedanya gitu, teman-teman. Jadi kalau zaman itu, teman-teman, zaman dulu gitu yang namanya segala sesuatu itu, teman-teman, harus disucikan, harus diformalitaskan itu dalam bentuk-bentuk darah, teman-teman. Nah, biasanya korban itu darah-darah hewan, teman-teman. Domba, lembu itu biasanya dikorbankan, dibakar, debunya jadi metrei gitu, metrei satu keputusan. Biasanya gitu, teman-teman. Nah, cuman sejak Nabi Tuhan utus Nabi Isa menjadi korban bagi kita semua, Tuhan pengen kita itu bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, teman-teman. Kalau waktu zamannya korbannya korban istilahnya dengan darah domba atau darah lembu itu, diasumsikan pengorbanan untuk beribadah kepada itu kan bukan roh Tuhan yang hidupnya gitu. Jadi tidak bisa langsung, teman-teman. Nah, dengan adanya Nabi Isa menjadi korban, kita jadi otomatis, teman-teman, punya hubungan langsung dengan Tuhan Allah gitu. Nah, kalau kita urai detailnya, teman, kenapa kok Nabi Isa dikorbankan, darahnya bisa menebus dosa kita gitu? Akhirnya kita minimal mendapatkan 3 poin yang jadi keunggulan kita dibanding dengan zaman-zaman waktu pengorbanan itu bentuknya lembu dan domba dan lembu, teman-teman. Karena apa? Karena kembalinya domba dan lembu itu sudah digantikan oleh Nabi Isa yang berkorban. Darah Nabi Isa itu nomor 1, itu membebaskan kita dari dosa, teman. Berarti seharusnya
kalau kita memang lepas dari dosa, yang namanya sakit dari sisi rohani, yang namanya sakit, kemiskinan, ketidakharmonisan, itu kan dari sisi rohani kan namanya dosa, teman-teman. Nah itu harusnya tidak ada, teman-teman. Kemiskinan itu tidak ada, yang namanya sakit itu tidak ada, yang namanya kita beribut dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, tidak ada. Karena kita itu semua karena dosa gitu. Nah tapi yang namanya Nabi Isa, darahnya itu sedang menebus dosa itu yang pertama. Kedua, ya Nabi Isa waktu wafat gitu, otomatis akan menjadi firman. Waktu hidup kan menjadi firman yang hidup, teman-teman. Tapi waktu Nabi Isa wafat, ya ditinggalkan ya kitab suci itu, teman-teman. Kitab suci yang dibuat oleh Roh Kudus melalui murid-muridnya Nabi Isa itu gitu, membuat satu kitab yang disebut kitab suci itu gitu. Nah kitab suci ini menjadi ya panutan, menjadi peta kehidupan, kebenaran kehidupan kita gitu. Jadi Nabi Isa itu satu, ya darahnya telah membebaskan kita dari dosa. Kedua, ya Nabi Isa itu telah menjadi firman, waktu wafat itu menjadi firman, karena yaitu perintah peraturan Nabi Isa yang diutus oleh Tuhan Allah itu dibedel menjadi kitab suci ya oleh murid-muridnya dengan ya kekuatan Roh Kudus tadi, teman. Kekuatan Roh Tuhan, kekuatan Nur itu gitu, yang membuat firman Tuhan menjadi kitab suci kita gitu. Itu yang kedua, teman. Yang ketiganya itu kembali lagi karena waktu Nabi Isa turun ke dunia gitu, diutus oleh Tuhan Allah. Kan Tuhan Allah menyertakan roh Tuhan Allah, menghidupkan roh Tuhan Allah di dalam Nabi Isa sebut. Nah, Nabi Isa minta kepada Tuhan Allah bahwa setelah dia wafat, ya tolong roh Tuhannya juga dihidupkan di dalam roh Tuhan yang telah ada di kita, dihidupkan itu di setiap kita. Jadi minimal ada 3, teman-teman, yang Nabi Isa perbuat untuk kita. Ya tadi gitu ya, bagaimana darahnya menebus dosa kita, bagaimana yang namanya Nabi Isa wafat akhirnya meninggalkan firman Tuhan bagi kita, dan yang ketiganya Nabi Isa ya mohon kepada Tuhan Allah untuk bisa menghidupkan Roh Kudus, Roh Tuhan, Nur di dalam kita. Nah, dengan 3 ini, teman-teman, harusnya kita itu benar-benar bisa setiap saat masuk ke dalam kehadiran Tuhan, teman. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Yang namanya kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, yang namanya iblis pun tidak bisa menghalangi kita. Teman rohani kita yang maksudnya baik tapi malah menyampai salah pun tidak bisa salah. Yang namanya mentor rohani dan rohaniawan kita tidak bisa salah. Iblis yang akan menjebak kita pun tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ada 3 unsur tadi. Kita sudah bebas dari dosa karena darahnya Nabi Isa. Kita telah mendapatkan firman Tuhan setelah Nabi Isa dengan muridnya dan Roh Kudus membuat kitab suci untuk kita, firman untuk kita. Dan yang ketiga ya tadi, ya bagaimana Nabi Isa minta Roh Tuhan, minta Tuhan agar bisa menghidupkan roh Tuhan yang sudah ada dalam kita, di dalam roh kita. Jadi akhirnya ya kita harusnya sudah bisa serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita. Seharusnya kita juga bisa berjuang sesempurna yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, teman-teman. Tuhan kan pengen seperti itu, teman. Bagaimana supaya kita bisa sempurna, supaya bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Tidak hanya sebatas warga surga saja. Tuhan menghendaki seperti itu, teman-teman. Jadi ini kalau cerita tadi saya berhenti di situ, coba saya lanjutkan dulu, teman-teman. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, Nabi Isa ini gitu. Mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi sebelum ada perjanjian baru dari Nabi Isa kan kita masuknya ke perjanjian lama, teman-teman. Nah itu seolah-olah itu yang menggagal kita ditebus oleh Nabi Isa gitu. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu gitu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Nah ini kalau cerita sudah lari ke sini, teman-teman, kembali lagi. Jadi
kalau kenapa Nabi Isa itu mesti wafat, salah satunya itu ya itu teman-teman. Karena Nabi Isa itu adalah pembuat wasiat untuk kita manusia penerusnya gitu. Jadi maksudnya firman di sini, apabila Nabi Isa tidak wafat, berarti wasiat itu tidak bisa berlaku teman-teman, tidak bisa berjalan. Makanya Nabi Isa harus wafat. Tuhan Allah ciptakan Nabi Isa untuk wafat ya supaya bisa perjanjian baru itu berlaku untuk kita teman-teman, sebagai penerima wasiat dari Nabi Isa tersebut gitu. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah gitu. Jadi darah itu sebagai simbol peresmian aja teman-teman. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi zaman itu memang darah itu menjadi satu alat, darah domba, lembu, darah hewan teman yang dikorbankan gitu. Nah cuman sama Tuhan Allah terakhirnya untuk masuk ke dalam menjadi manusia baru itu malah jadi dikorbankan Nabi Isa-nya gitu. Jadi akhirnya semua ya cukup sekali saja gitu. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harusnya ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Nabi Isa bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap kehadiran Allah guna kepentingan kita. Dan Nabi Isa bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun untuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi ini bedanya Nabi Isa dengan imam-imam besar itu teman-teman. Kalau zaman yang pertama gitu, bukan yang perjanjian baru. Perjanjian yang pertama itu seolah imam besar itu harus mewakili manusia menghadap Tuhan, itu harus masuk ke bait Allah itu setahun sekali teman-teman. Tapi kalau dengan Nabi Isa ya tidak perlu, karena Nabi Isa itu yang mewakili kita langsung masuk mencari Allah di alam akhirat gitu, bukan di bait suci lagi gitu. Jadi cuma cukup sekali aja. Sebab jika demikian harus berulang-ulang. Ini yang tadi Nabi imam besarnya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Nabi Isa hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi yang namanya Nabi Isa itu cuma berkorban sekali aja teman-teman untuk semua kita gitu, dan untuk ya menyambut menerima keselamatan yang dari Tuhan Allah inginkan itu teman-teman. Bagi kita yang mengenal firman, bagi kita yang mengenal pribadi Tuhan Allah, bagi kita yang mengenal firman Tuhan Allah, bagi kita yang mengerti yang akan pribadi Tuhan Allah, bagi kita yang mengerti akan firman Tuhan Allah, dan bagi kita yang melakukan berani melakukan firman Allah gitu. Nah itu yang akan mendapatkan keselamatan kekal teman-teman. Nah ini ceritanya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman supaya bisa lebih detail gitu. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuh ini yang tadi saya katakan, Tuhan bisa menyesal loh, karena manusia yang hanya berusia 120 tahun saja, di mana roh tidak akan tinggal selamanya karena cuma 120 tahun itu gitu. Cenderung hatinya kok selalu membuat kejahatan terus gitu. Nah ini membuat kesal. Kenapa sih Tuhan menilai
manusia berbuat jahat karena manusia tidak mau ditaat gitu dengan perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman. Tidak mau masuk ke dalam kehidupan dalam rangkaian kehendak Tuhan. Loh itu yang disebut sama Tuhan kok jadi berbuat jahat gitu. Kenapa sih Tuhan itu anggap jahat? Karena apabila Tuhan tidak bisa mengarahkan orang masuk ke dalam sorga, melakukan kebenaran untuk bisa masuk dalam neraka, ya pasti kan ujungnya masuk dapat kebinasan yang kekal di dalam neraka. Dan Tuhan kan nggak mau itu gitu. Tuhan pengen supaya kita bisa masuk mendapatkan keselamatan di akhirat yang kekal gitu. Itu tujuan Tuhan seperti itu. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dinilai Tuhan sebagai orang yang benar, tidak tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Istilah bergaul ini dicamkan, bergaul adalah bagaimana setiap saat 24 jam menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya bergaul, teman-teman. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama bumi. Tuhan keras dan tegas sekali gitu. Tuhan itu bukan maha baik saja, tetapi maha benar. Jadi Tuhan dapat bertindak secara tegas dan keras agar manusia mau dan mampu mengenal, mengerti, serta melakukan firman-Nya gitu. Itu tujuan Tuhan seperti itu, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 11. Tetapi Nabi Isa telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Nabi Isa diutus sebagai pengantara dari perjanjian yang baru yang berupa firman Tuhan, dan mohon kepada Tuhan lengkapi kita dengan hidupkan roh Tuhan yang sudah ada dalam kita, serta tebus dosa-dosa kita, teman-teman, dengan menjadi persembahan kepada Tuhan agar kita dapat beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Jadi Tuhan menghendaki kita itu manusia menyembah Tuhan Allah itu ya beribadah dengan Tuhan yang hidup, teman. Yaitu kalau hidup ya berarti firman-Nya akan menjadi rema, teman. Firman itu bukan menjadi logos gitu. Kalau bicara firman Tuhan yang tidak bisa menjadi rema, ya berarti kita bicara kita hidup dengan bersama Tuhan yang tidak hidup gitu. Tapi kalau firman Tuhan itu hidup, ya oleh karena roh Tuhan gitu, hidup menjadi rema, ya berarti kita beribadah menyembah pada Tuhan yang hidup gitu. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 sampai 26, teman-teman. Nabi Isa adalah pengantara perjanjian baru untuk dapatkan keselamatan kekal bagi kita, di mana harus wafat agar kita dapatkan wasiat, di mana zaman itu perjanjian terkait dengan hukum Taurat disucikan dengan darah. Yaitu tadi sudah ceritakan bahwa ya memang Nabi Isa itu diciptakan oleh Tuhan untuk wafat dan untuk meninggal, untuk mati bagi kita, supaya wasiat Nabi Isa, wasiat Tuhan Allah melalui Nabi Isa itu bisa diterima oleh kita sebagai pewarisnya gitu. Nah ini wasiat itu kan bisa diterima apabila memang si pembuat wasiat itu sudah meninggal. Ini jadi Nabi Isa itu mewakili Tuhan Allah yang meninggal, baru bisa wasiatnya untuk kita gitu, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Nabi Isa hanya satu kali korban diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu akan nyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tapi untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menantikannya. Nah ini bedanya gitu, teman. Kalau Nabi Isa itu yang berkorban itu hanya cukup sekali aja, teman-teman. Beda dengan waktu imam besar zaman sebelum Nabi Isa itu dengan mengorbankan setiap tahun sekali, teman-teman. Setiap tahun sekali itu mengorbankan untuk bisa ketemu Tuhan Allah di bait suci itu gitu. Ya jadi berulang-ulang terus. Tapi kalau Nabi Isa tidak, dengan darahnya sendiri dia berkorban, wafat gitu untuk tebus kita semua. Ya akhirnya cuma cukup sekali aja. Yang dinantikan oleh Nabi Isa berikutnya itu adalah bukan pengorbanan lagi, teman-teman, tapi bagaimana mendapatkan anugerah. Kita manusia itu mendapatkan anugerah, ya keselamatan yang Tuhan rancang kehendaki bagi si manusia tersebut, teman-teman. Nah ini yang mendapatkan anugerah keselamatannya Tuhan
rancang kendaki itu teman, itu hanya bagi orang yang menunggu, menanti dan memang taat gitu ya, mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan teman-teman, yang benar-benar apa ya, benar-benar ingin masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu. Jadi nggak bisa kalau orang itu tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ya itu sama saja orang yang tidak menunggu teman-teman. Kalau orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan gitu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mau lebih dalam mengenal firman Tuhan, orang yang mampu mengerti firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan di dalam rohnya, dan orang yang mampu melakukan firman Tuhan karena berani melakukan firman Tuhan oleh karena ya roh Tuhan tadi teman yang buat berani gitu. Nah, waktu orang berani melakukan firman Tuhan adalah orang yang beriman teman kategorinya. Sehingga kalau kita rangkai semua teman-teman, ya apabila manusia itu memiliki firman Tuhan, ya apabila manusia itu menghidupkan firman Tuhan, apabila manusia itu apa ya menghidupkan roh Tuhan dalam arti kata sehingga mampu beriman gitu, ya akhirnya ya orang-orang yang seperti ini adalah masuk kategori orang yang menantikan Tuhan, yang akan mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan rancang dan inginkan. Keselamatan yang Tuhan rancang inginkan dalam kekekalan itu adalah bagaimana hidup masuk target hidup di dalam alam kekal, dapat hidup di alam kekal. Kedua, dapat mendapatkan damai sejahtera di alam kekal, dan juga ya kembali lagi bagaimana berusaha masuk menjadi warga surga atau menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Dan kalau bicara serupa dengan Nabi Isa dan sesempurna yang Tuhan rancang kendaki, ya Tuhan itu pengen sekali kita bukan cuma sekedar masuk menjadi warga surga teman-teman, tidak hanya sebagai rakyat jelata dalam surga, tapi Tuhan pengen kita menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, itu yang mesti dilakukan. Kita harus melakukan firman Tuhan, dan sekaligus kita juga harus mengajarkan firman Tuhan teman-teman. Ini berulang kali saya tekankan, apabila kita ingin sempurna seperti Tuhan rancang kendaki, serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita, ya kita tidak cuma cukup berhenti melakukan firman Tuhan teman-teman, tapi kita harus mengajarkan firman Tuhan. Mengajar firman Tuhan ada dua kan yang selalu saya ingatkan bagi mentor rohani dan rohaniawan, bagaimana mengajar teori rohani atau teologi gitu. Tapi bagi kita sebagai orang-orang di marketplace, sebagai orang yang hidup di dunia sekuler, ya kita ini mengajarkan firman Tuhan ya dengan bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, dan harus menghidupkan roh Tuhan tadi, harus bergaul dengan Tuhan setiap saat teman-teman. Jadi kembali ke tema lagi, ya hidup dalam hadirat Tuhan adalah hidup dengan bergaul, ya dengan menghidupkan roh Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Itu loh kesimpulannya, hidup di dalam hadirat Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.